Oh sangat, itu menarik sih. Jadi yang turunin berat badan itu adalah kita mau membakar lemak. Udah pasti satu lu lapar terus. Udah pasti lu bakalan binge, lu akan menderita, lu akan nyari makan terus, lu pengennya kayak sesuatu itu kurang sekali. Itu udah pasti nomor satu. Terus yang kedua lu nggak bisa bentuk massa otot kan? Ya karena itu semua prosesnya kita, lu semua enzymatic reaction, semua badan, fungsi dan proses badan kita itu dikontrol oleh proteins. Kenapa ini essential? Artinya, terutama begitu dengar kata-kata essential dalam nutrition dan segala macam itu artinya badan kita tuh tidak bisa membentuk selain dari apa yang kita konsumsi. Jadi kan ini selalu ada perdebatan antara banyak itu kebanyakan seberapa banyak, ya kan? Apakah betul protein itu ngerusak ginjal dan segala macam? In my opinion, sekarang kita ngomong soal protein ya. ya. Oke, sebenarnya protein itu apa sih kok? Terus apa perbedaan antara protein sama karbohidrat sama lemak? Oke, jadi kita ngomong dulu masalah ini namanya makronutrisi ya. Jadi makronutrisi itu adalah ada 3 makro. Karbohidrat, protein, sama lemak. Nah, protein ini dalam bahasa gue lupa bahasa Yunani ya. Protos itu hidup, kehidupan. Jadi apa yang lu lihat ini semua protein, man. Kulit ini semua yang lu ngelihat adalah protein. Bukan karbohidrat. Lu nggak bisa lihat karbohidrat, man. Lu cuma ngelihat nih, this is protein and fat. Kita itu literally protein and fat. Jadi 2 makronutrisi yang penting, yang harus kita makan, yang kita nggak bisa dapetin yang dari manapun. Yang kita itu tidak bisa bentuk tanpa kita dari asupan makanan adalah protein sama lemak. Ini 2 yang paling penting yang harus kita konsumsi. Karbohidrat itu bukan essential macronutrient ya. Ini tidak ada yang namanya itu essential carbohydrate, nggak ada. Yang ada hanyalah essential amino acids dan essential fatty acids, protein dan lemak. Jadi kita ngomong dulu soal masalah protein. Essential amino acids, itulah protein. Jadi di dalam protein itu, protein adalah, contohnya bayangin contohnya satu rumah, itu protein. Terus batu bata yang bangun rumah itu adalah asam amino. Itulah building block yang kita gabung-gabungin, kita rantaiin untuk jadi satu protein itu. Itulah amino acids, asam amino. Oke. Yep. Kalau secara teori ya kok, kenapa maksudnya tubuh itu tuh sangat membutuhkan protein selain untuk tadi membangun bata-bata tadi ya? Ya, badannya kita. Ya, selain itu maksudnya secara mungkin data atau secara kata-kata, protein itu kenapa paling penting dalam tubuh kita? Ya karena itu semua prosesnya kita, semua enzim, semua enzymatic reaction, semua fungsi dan proses badan kita itu dikontrol oleh proteins. Jadi lu enzymatic reactions, perubahan enzymes, terus badan lu itu membentuk sel, keluarin sinyal-sinyal, itu semua freaking proteins, man. Tugasnya sih protein ini berarti? Iya, tugasnya protein itu. Oke. Sepenting itulah. Protein itu adalah building block dari kehidupan. Oke. Literally, secara harafiah itulah. Oke, kita tahu kalau misalnya protein itu memang harus didapat dari makan ya berarti. Betul. Udah nggak ada lagi. Nah, apa yang membuat protein dari hewani sama protein tumbuhan kok? Oke, nah perbedaannya adalah simple. Jadi kita harus bedain dulu asam amino ya. Jadi kan teman-teman udah tahu tadi protein dibangun oleh asam amino. Oke, jadi asam amino ini ada 2 kelompok. Satu itu essential amino acids, satu lagi non-essential amino acids. Nah, essential amino acids ini ada 9 essential amino acids yang paling penting. Kenapa ini essential? Artinya, terutama begitu dengar kata-kata essential dalam nutrition dan segala macam itu artinya badan kita tuh tidak bisa membentuk selain dari apa yang kita konsumsi. Jadi 9 essential amino acids ini itulah yang menggovern yang akan bisa, kalau misalnya kita butuh non-essential amino acids, dia bisa dibentuk dari essential amino acids ini. Nah, perbedaan antara protein hewani dan protein nabati, protein hewani itu lengkap 99 essential amino acids-nya. Berbeda dengan protein nabati. Protein nabati itu ada kekurangan, contohnya dari methionine, lysine, leucine, kadang valine juga kurang. Itu essential amino acids itu ada beberapa yang kurang di protein nabati. Nah, begitu protein nabati itu, begitu suatu sumber protein itu kekurangan essential amino acids, itu nggak bisa diserap semua, akhirnya dibuang di kencing. Jadi nggak guna juga. Betul, akhirnya cuma di burn, kita oxidize, kita pakai sebagai sumber energi, kita buang di kencing. Oke, jadi lebih baik sumber protein terbaik adalah protein hewani. Oke. Yep.
kita tahu sekarang udah secara garis besar bahwa protein itu yang paling menjalankan semua tubuh kita berperan paling penting. Nah, tapi kalau misalnya kebanyakan protein itu apa efeknya kok? Jadi kan ini selalu ada perdebatan antara banyak itu kebanyakan seberapa banyak, ya kan? Apakah betul protein itu ngerusak ginjal dan segala macam? In my opinion bukan. Yang merusak ginjal itu, jadi kan kita selalu ngomong kalau kita kebanyakan protein ginjal kita rusak. Itu yang selalu didiskusiin kan. Nah, permasalahan gue ginjal ini rusak karena semua ultra processed foods, man. Kalau seandainya lu makan protein, gue yakin lu tidak akan bisa makan banyak. Kenapa? Karena lu enek. Karena protein itu dia punya sinyal, begitu kita makannya secukupnya ya. Dia akan punya sinyal yang mengenyangkan. Jadi makanya kalau teman-teman makan protein yang banyak, lu akan bilang gue enek. Gue gak bisa makan daging terlalu banyak, gue enek nih. Begitu lu makan telur banyak, ya gue udah enek. Ya itulah sinyal ke otak lu bahwa oke, lu udah cukup. Ya. Jadi gue makan kalau seandainya jumlah protein, jadi kalau seandainya kita mau ngomong jumlah protein, kalau gue pribadi gue makan sekitar 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badannya gue. Tapi bagi gue, kita nggak usah pusingin hitung-hitung, men. Yang penting lu makan secukupnya, lu berasa kenyang, udah that's it. Kalau misalnya nih kok, kita tahu sebenarnya nggak ada takaran pasti dan itu juga sebenarnya mitos untuk seberapa banyak protein yang bisa kita makan sebenarnya kan. Apakah usia, jenis kelamin dan tingkat aktivitas itu mempengaruhi kita kebutuhan protein kita kok? Sangat, bagi gue sih sangat pengaruh ya. Kalau lu aktivitasnya tinggi, jumlah protein pasti udah butuh lebih banyak. Simpelnya gini aja, begitu lu lapar, dengan catatan lu makannya bener ya, bukan dengan catatan lu pergi binge semua itu ultra processed shit dan segala macam. Begitu lu makannya bener, begitu rasa lapar itu datang, itulah tanda-tanda di mana kita tuh butuh nutrisi. Jadi gue selalu ngelihat dari sisi apakah gue lapar cukup atau enggak dan segala macam. Oke, ini satu pertanyaan yang menurut saya cukup menarik ya kok. Kita tahu bahwa protein itu salah satu tugas dia adalah membentuk otot dalam tubuh kita, yang kita harus nge-gym segala macam ya untuk angkat beban. Tapi apakah protein itu juga bisa membantu untuk menurunkan berat badan? Oh sangat, itu menarik sih. Jadi yang turunin berat badan itu adalah kita mau membakar lemak kan. Kita bukan mau turunin massa lemak. Kita bukan mau turunin massa otot. Jadi orang, teman-teman pasti pernah lihat nih satu video ya berseliweran di sosmed. Teman-teman bisa ngelihat volume lemak dengan volume protein. Kan teman-teman pernah ngelihat tuh yang kalau lu fat itu gedenya segini, protein itu kayaknya kecil dengan berat yang sama. Ya itu. Begitu lu makan protein yang cukup, lu olahraga, massa otot lu terbentuk, itu akan burn fat itu. Lu akan menjadi lebih langsing. Lu secara metabolik lebih oke, secara proporsi lebih mantep, ya itu lu harus bangun otot itu. Berarti protein itu membakar lemak sambil membangun massa otot juga berarti? Kebalik, lu bangun massa otot, baru otot itu jadi, lu secara metabolik itu lebih oke, dan lu akhirnya bisa membakar lemak itu kan. Oh gitu, jadi memang fungsinya adalah kalau kita mau menurunkan berat badan, you gotta eat protein. More protein ya. Betul sekali. Mungkin ini sebenarnya tidak perlu dijelasin sih, kalau cuma mungkin diperjelas aja. Kalau tadi kalau kita udah tahu kalau kita butuh mau turun berat badan, kita butuh protein lebih. Tapi kalau kita kekurangan, itu efeknya adalah kalau dalam diet ya kok. So kita lagi mungkin diet, kalau kita kekurangan protein itu apa efeknya kok? Udah pasti satu, lu lapar terus. Udah pasti lu bakalan binge, lu akan menderita, lu akan nyari makan terus, lu pengennya kayak sesuatu itu kurang sekali. Itu udah pasti nomor satu. Terus yang kedua, lu nggak bisa bentuk massa otot kan. Lu akhirnya lu cuma turun massa lu, massa lemak lu turun, tapi lu nggak bisa bentuk otot. Lagi-lagi metabolic health lu akan terjun bebas, men. Karena otot itu yang jaga kesehatan metaboliknya kita. Mungkin terakhir sekalian di Koko rekap nanti ya. Secara garis besar, berarti kita harus angkat beban kalau mau naikin kesehatan metabolik dan plus asupan protein. Yang penting kita makan secukupnya, kita kenyang, stop. Atau kita terus? Enggak, kalau bagi gue paling nggak demen. Lagi-lagi gue ngomong di sini teman-teman makan protein secukupnya, bukan gue nyuruh lu itu ke all you can eat. Gue paling anti itu ke restoran yang lu makan sebanyak-banyaknya, karena it's not good, karena lu melatih diri lu tuh menjadi seseorang yang rakus, man. Ya kan? It's not good, man. Begitu lu melatih diri lu menjadi orang yang makan sebanyak-banyaknya, itu udah pasti gak ada positifnya di situ. Jadi menurut gue adalah lu makan secukupnya, selalu peka terhadap badan lu. Gue selalu ngajarin ke klien gue itu, teman-teman harus menjadi manusia itu yang peka terhadap badan kita.
Begitu lu haus, lu minum air. Begitu lu merasa lapar, berarti di situ badan lu itu ngasih tahu lu gitu loh. Tapi ingat, sinyal yang kita dapat itu harus sinyal yang benar. Jangan lu makan ultra processed food, udah pasti lapar terus. Itu udah pasti lu lapar sepanjang hari, jadi manusia yang mamah biak, men. Lu makan terus ngunyah terus. Ngerti? Tapi begitu lu protein yang cukup, lu cuma makan cukup, lu akan terprogram lu cuma makan 3 kali, men. Gue aja cuma makan 3 kali tanpa snack. Maksudnya sekarang gue snack aja udah gak pengen gitu loh. Cuma makan 3 kali aja sehari. Oke, berarti protein itu sangat penting ya? Sangat penting. Semoga bermanfaat, people.